terlebih dahulu di kolom chat. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Abel sebagai MC yang akan memandu pada acara hari ini. Materi hari ini akan disampaikan oleh Mas Evan Mika dari Kalimat 7. Apakah Mas Evan sudah siap ya, Mas? Suaranya jelas atau enggak ya? Mohon maaf Mas, suaranya masih kecil sekali. Kurang jelas ya? Bentar ya. Mungkin sambil menunggu Mas Evan Mika, Mas Mbak K58 bisa absen terlebih dahulu. Permisi Mas Evan Mika, apakah sudah aman Mas? Cek. Sudah dengar Mas, sudah. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan waktu dan layar kepada Mas Evan Mika. Oke. Suaranya udah jelas ya? Sudah Mas, sudah jelas. Semuanya, selamat datang di tutor TRK 2 ya. Mungkin sore hari ini nanti kita ke materi sebentar, review bab 18. Terus nanti kita coba ngerjakan contoh-contoh soalnya. Ya, mungkin kita review dulu dikit bab 18 ya. Di bab 18 ini kan judulnya Solid Catalyzed Reaction. Nah, jadi di bab ini sebenarnya itu nyeritain kalau di TRK 1 dulu kita kan reaksi itu terjadi di dalam fluidanya. Nah, tapi kalau di TRK 2 ini sekarang yang di solid katalitik reaksinya itu terjadi di permukaan dari solid partikelnya ini, dari katalisnya. Nah, jadi kalau yang dulu hanya dipengaruhi oleh laju reaksi kimianya, sekarang ini ada kemungkinan dia dipengaruhi sama ada transfer masanya. Jadi sebelum feed itu bereaksi, dia harus pindah dulu, misalkan difusi dari bulk liquidnya ke permukaan solid katalisnya, kemudian nanti dari permukaan solid katalisnya dia difusi lagi ke dalam, dan seterusnya sampai diabsorpsi di permukaan katalisnya, terus baru terjadi reaksi. Jadi reaksinya itu ada beberapa tahapan. Nah, jadi ini contoh penurunannya di bab 18 ini. Dia ngasih tahu kalau ini sebenarnya ini udah disederhanakan sedikit. Jadi dia langsung dari absorpsi dari material feed yang mau kita reaksikan ke permukaan katalisnya, permukaan aktif katalis. Terus baru di situ ada reaksi. Reaksinya sendiri ada beberapa mekanisme. Terus baru habis bereaksi dia disort, jadi dilepaskan dari permukaan katalisnya. Nah, dari tiga step ini itu persamaan reaksinya udah kayak gini. Nah, dan ini kan cukup panjang ya. Jadi dia nyebutkan sebenarnya kalau kita mau menurunkan prosesnya itu satu-satu dari awal sampai akhir,
itu bisa cukup ribet, dan bahkan kalau benar-benar detailkan itu ada yang nge-purpose dia detailnya gimana? Nah, jadi dia nge-purpose sampai persamaannya ini jadi panjang. Jadi sampai 7 arbitrary constant. Jadi K-nya sampai ada 7 jenis. Nah, dan dia nyebutkan nanti persamaan ini tuh bisa disimpelkan. Jadi kita nggak perlu tahu detail mekanismenya gimana, tapi kita cuma bisa dekatkan reaksi yang terjadi itu pakai persamaan orde 1, orde 2, atau orde 3. Jadi kita nggak perlu tahu detail bagaimana mekanismenya terjadi, tapi bisa disimplifikasi lagi. Nah, terus itu cuman pendahuluannya aja. Nah, terus ini baru kita masuk ke materinya. Jadi di sini ada contohnya kalau dia itu penurunan untuk cylindrical pore first order reaction. Nah, jadi reaksi tipenya orde 1 dan ini terjadi di dalam single cylindrical pore dari katalisnya. Nah, intinya ini diturunkan. Nah, sampai ini di grafik ini ya. Nah, kalau di grafik ini kita lihat ada yang namanya itu ML. Nah, jadi ML ini nama lainnya itu sebenarnya ini til modulus. Di til modulus ini karakteristik dari katalis yang kita pakai, dan dia itu fungsi dari L itu nanti panjang karakteristik dari katalis yang kita pakai. Jadi nanti kalau kita pakai yang bentuknya ini, kalau kita pakai partikelnya bentuknya flat, ini rumusnya kayak gini. Kalau silinder kayak gini, kalau bentuknya bola kayak gini. Jadi L itu tergantung bentuk dari partikel katalis yang kita pakai, dan ukurannya juga, entah itu diameter atau thickness, diameter atau thickness yang paling sering dipakai. Jadi kembali ke sini, jadi ada yang namanya til modulus ML atau MT biasanya disebutnya. Nah, dan ini karakteristik dari katalisnya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di grafik ini ya, kalau misalnya ML-nya kecil, di sebelah kiri kan ada CA per CAS. Jadi CA ini adalah konsentrasi feed-nya, kemudian di CAS ini adalah konsentrasi feed tapi di surface dari katalisnya, jadi pertama kali masuk. Nah, kemudian ini adalah fractional distance X per L, jadi ini berapa jauh dia dari permukaan katalisnya. Jadi kalau 0 ini berarti di permukaan, kalau 1 ini berarti udah masuk ke dalam katalisnya. Nah, semuanya awalnya dari sini ya, dari 0, 1. Karena artinya di permukaan katalis, konsentrasi A itu sama dengan CA sama dengan CAS, karena masih di permukaan. Nah, tapi kalau kita masuk ke dalam, nah itu mulai ada yang bereaksi tuh. Dalam perjalanan dia difusi ke dalam, ada yang bereaksi. Nah, kalau misalnya ML-nya kecil, jadi reaksinya itu dia lambat. Jadi penurunannya lambat. Sedangkan kalau ML-nya besar, dia itu reaksinya cepat. Nah, jadi artinya kalau misalnya ML-nya gede, jadi ini dia reaksinya cepat, dan dia ini sangat dipengaruhi oleh difusivitas dari katalisnya tersebut. Sedangkan kalau yang ML ini dia reaksinya lambat dan difusivitasnya nggak terlalu pengaruh. Nah, jadi untuk nyari yang poin pentingnya ini ya, untuk nyari nilai ML atau MT atau modulus til ini rumusnya ini L akar K per D. Nah, terus fungsinya apa kalau kita udah tahu nilai ML atau modulus til ini? Nah, nanti kita bisa nyari yang namanya effectiveness factor. Nah, jadi effectiveness factor ini itu adalah perbandingan laju reaksi ketika ada pengaruh difusi dengan laju reaksi ketika nggak ada pengaruh difusi. Jadi yang bawah ini laju reaksi biasa. Kalau misalnya kita
cuma ada reaksi kimia, tapi kalau yang atas ini ada reaksi kimia tapi dipengaruhi juga sama difusi. Nah, jadi nilainya effectiveness factor ini atau E ini nilainya antara 0 sampai 1. Untuk sekarang masih 0 sampai 1. Nah, jadi kalau misalnya ada difusi, berarti nanti laju reaksinya itu bisa lebih rendah daripada ketika cuma ada reaksi kimia. Nah, makanya nanti di rumusnya, ini TRK1 emang agak lompat-lompat. Nah, jadi laju reaksi ini K kalikan CA. Biasanya kan kalau ordo 1 cuma K kali CA. Nah, tapi sekarang ada dikali E, dikali effectiveness faktornya. Jadi dia bisa lebih lambat daripada laju reaksi kimia aja, karena ada pengaruh dari E ini. Nah, nilai E sendiri ini nanti kita hitungnya ya dari modulus Steele tadi, dari MT. Yang MT, nah MT kan ini, L per akar K D. Mungkin ada ya. Nah, ini aja. Jadi MT sama dengan L akar K per DE. Jadi L ini adalah panjang karakteristik dari katalis yang kita pakai. Ini. Terus habis itu nanti K ini adalah konstanta reaksi. Nah, ini ada K, aksennya ada 3. Nah, ini kalian nanti harus nyari, harus pasin di sini. Nah, di K yang aksennya 3 ini apa? K yang aksennya 3 ini satuannya ini. Nanti dari soal harus perhatiin satuannya, karena di sini satuannya kadang-kadang agak tricky. Nah, terus dikalikan CA untuk konsentrasi fit-nya, terus dikalikan effectiveness faktor. Effectiveness faktornya ini. Nah, effectiveness faktor ini tergantung bentuk partikelnya apa ya. Yang umum kan ini apa, plat kayak ini keping, terus ada silinder, ada bola. Yang paling sering bola. Nah, ini kan perhitungannya kemungkinan agak rumit ya. Nah, ini bisa kita pakai grafik. Jadi kalau misalnya mau pakai grafik, bisa pakai grafik ini ya. Jadi kita cari MT-nya, nanti MT dari data yang diketahui, terus kita lihat partikel yang kita pakai silinder atau bola atau flat plate. Nah, terus misalnya ketemu MT-nya 1. MT-nya 1, kalau partikelnya bola berarti ke sini, nanti ketemu effectiveness faktornya 0,6. Nah, kalau udah ketemu effectiveness faktor, bisa kita cari laju reaksinya. Nah, terus nanti ada juga contoh soal yang dibalik. Jadi kita pengen tahu dia itu sebenarnya laju reaksi yang kita dapatkan dari data eksperimen itu sebenarnya dia dipengaruhi oleh difusi partikel atau sebenarnya dia hanya dipengaruhi oleh laju reaksi. Nah, itu nanti ada tekniknya, dan biasanya kita daripada nyari MT, kita nyari yang namanya MW atau Wagner modulus. Nah, jadi nanti Wagner modulus ini fungsi dari L ini panjang karakteristik yang tadi, terus ini RA per CA. Jadi ini data dari eksperimen yang kita dapatkan nanti dibagi DE. DE ini difusivitas efektif ya dari dari partikelnya. Nah, terus nanti yang penting itu ini. Jadi dari nyari MT tadi itu nanti bisa dibagi jadi beberapa area. Nah, kalau MT-nya itu lebih kecil dari 0,4, ini disebut area diffusion free. Nah, artinya di sini itu difusi dari feed-nya ke dalam katalisnya itu nggak mempengaruhi laju reaksi. Jadi di sini murni cuman laju reaksinya cuma dipengaruhi oleh kecepatan reaksi kimianya. Nah, sedangkan kalau MT-nya lebih besar dari 4, jadi nanti di sini ini strong diffusion resistance. Jadi di sini laju reaksinya itu udah dipengaruhi sama difusinya. Jadi nilai effectiveness faktornya ini udah jauh lebih kecil dari 1. Jadi dia jauh lebih lambat ketika hanya terjadi reaksi kimia. Nah, jadi nanti pengelompokannya.
Ya, terus ini kalau misalnya nanti ada soal, misalkan ukuran partikelnya berbeda-beda, nah, nanti effectiveness faktor rata-rata itu tinggal kita kalikan fraksinya aja. Jadi kita nyari effectiveness faktor untuk partikel ukuran yang pertama, kita kalikan fraksinya, ditambah effectiveness faktor partikel kedua, dikalikan fraksinya, dan seterusnya. Nanti kita bisa dapat rata-ratanya. Mungkin ini di next dulu. Nah, jadi ini rangkumannya yang tadi. Bisa kalau sering lupa nanti bisa dibuka ini. Terus ini ada heat effect. Jadi gimana pengaruhnya temperatur terhadap reaksi nanti. Nah, jadi nanti bisa kalian lihat apakah delta T film itu mempengaruhi laju reaksi atau enggak. Jadi kalau tadi di awal itu kalian lihat yang kemungkinan bisa mempengaruhi laju reaksi itu ada beberapa hal ya. Nah, ini. Nah, jadi bisa surface reaction atau pore diffusion, atau juga ada partikel delta T, ada film delta T, atau film mass transfer. Nah, nanti ini yang menentukannya dari yang tadi. Kalau yang tadi kan yang difusi. Nah, sekarang kalau misalnya delta T. Nah, dari sini. Nanti kalian bisa kelihatan dia itu pengaruh delta T filmnya terhadap laju reaksinya besar atau bisa diabaikan. Nah, dan tadi kan aku bilang untuk effectiveness factor ini nilainya antara 0 sampai 1. Nah, tapi ternyata kalau misalnya dia itu reaksinya eksotermis, nah jadi nilai effectiveness factor ini bisa lebih dari 1. Artinya laju reaksinya itu nanti bisa lebih cepat daripada laju reaksi normalnya ketika hanya ada reaksi kimia. Jadi effectiveness factor itu possible untuk nilainya lebih dari 1 kalau reaksinya eksotermis. Nah, sekarang ini yang paling sering keluar mungkin di soal-soal ujian nanti, performa dari reaktor kalau isinya itu pakai porus katalis partikel. Nah, jadi yang pertama jenisnya ada plug flow. Nah, plug flow nanti persamaannya itu intinya kayak gini. Nah, sebenarnya bedanya kecil dari yang bab 3 ya. Ini kan sebenarnya persamaannya ideal plug flow, cuman kalau dulu di sini ada P reaktor, sekarang di sini diganti W. W ini berat katalis atau juga bisa kita nanti pakai volume dari katalis. Ya. Nah, terus kalau dulu kan tau ini kan volume reaktor, kalau sekarang ada namanya tau aksen, terus tau triple aksen. Ini tergantung mau kita pakai basisnya apa. Kalau ini basisnya berarti berat dari katalisnya, kalau ini basisnya adalah volume dari katalis. Nah, jadi nanti dari persamaan ini itu kita bisa masukkan nilai RA-nya, RA aksen atau RA triple aksennya tergantung dari laju reaksinya. Apa dia ordo pertama, ordo kedua, atau dan lain-lainnya ya. Nah, tapi yang paling umum karena kalau ordo 2, ordo 3 mungkin agak ribet penurunannya, yang paling umum kita temui nanti persamaan reaksinya ordo 1. Nah, dan kalau ordo 1 ini dia udah menurunkan di contoh reaksinya, contoh penurunannya, nanti persamaannya jadi kayak gini. Nah, ini ingat ya, ini dia perubahan volumenya. Jadi kalau lupa ada di bab 3 nilai E. Nah, terus nilai XA out berarti konsentrasi keluar di out. Ini sebenarnya mirip persis dengan di bab 5. Kalau kalian lihat, nah, jadi kalau misalnya nanti ordonya nggak ordo 1, misalkan ordo 2, bisa kalian pakai langsung dari tabelnya bab 5 ini. Nah, ini ya persis ya kayak tadi ya. Cuman kalau di sini kan dia K tau biasa. Nah, kalau yang tadi untuk ketika kita pakai katalis, dia K aksen sama tau aksen.
atau K triple aksen sama tau triple aksen. Jadi perhatikan satuannya, karena kalau di katalis basisnya kita nanti pakai berat dari katalis atau volume dari katalis. Sedangkan kalau dulu di bab 1 kan kita pakai volume dari reaktornya. Lagi 18. Ya, itu. Terus kalau mix flow ini sama, intinya nanti kalian langsung pakai persamaan ini bisa. Terus nanti ada, ya ini ada batch atau namanya basket biasanya. Terus nanti ya. Mungkin langsung ke contoh soal aja ya kayaknya. Nah, ini contoh soal dari buku ya, ini bisa dipelajari, kemungkinan nanti keluar kayak misalnya ini nyari rate equation dari differential reaktor, terus ini ada integral dan seterusnya. Mungkin nanti kalau di akhir ada pertanyaan nanti bisa kita bahas yang ini. Tapi sekarang kita ke contoh aja dulu. Nah, jadi di sini aku tadi nyari ini ada contoh-contoh soal di UAS yang materinya kaitannya sama bab 18 ya. Jadi kita ini kemarin sebenarnya ada yang ngechat aku tanya soal ini. Jadi nanti kita pertama bahas ini aja dulu. Jadi nanti di sini soalnya, jadi ada gas, reaksi gas, dia persamaan reaksinya dari A jadi 3R. Nah, kemudian terjadi di suhu 700 derajat Celcius. Kemudian di persamaan reaksinya itu minus Ra aksen sama dengan 10 Ca mol per gram jam. Nah, ini kan Ca berarti kan dia order 1. Nah, suatu reaktor packet bed, diameter dalam 2 cm, terus katalisnya 25% dicampur dengan 75% pellet inert. Jadi katalisnya dari 100% yang katalis yang dipakai benar-benar untuk reaksi cuma 25%. Jadi tujuannya penambahan inert ini biasanya cuma untuk menjaga kondisinya tetap isotermal. Nah, terus laju umpanya 400 mol per jam. Nah, laju umpanya sendiri ini ada reaktannya A 50%, terus ada inert gasnya 50%. Terus kondisi operasinya 8 atm, suhunya 700 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan berapa panjang reaktor tersebut yang harus kita rancang agar nanti PA keluar, berarti ini tekanan parsial ya. Tekanan parsial A keluar dibagi tekanan parsial A masuk sama dengan 0,111. Nah, terus ini ada beberapa data yang nanti bisa kita pakai. Nah, kalau baca soal kayak gini nih, mungkin kalau agak bingung ditulis aja semuanya yang diketahui dulu. Ditulis yang diketahui. Ini udah data coba kerjakan ya. Kelihatan jelas ya? Kelihatan, Mas. Ya. Nah, yang pertama ada, kita tahu reaktornya dikasih tahu packed bed tanpa nggak ada recycle-nya ya. Nah, kalau packed bed, kalau kalian lihat di buku itu dia tipe alirannya nanti plug flow. Jadi nanti kita bisa pakai persamaan performa reaktor untuk plug flow. Jadi yang tadi ada di buku ya, kita pakai itu. Terus reaksinya A jadi 3R. Nah, kalau A jadi 3R, nanti nilai E-nya ini sama dengan 2. Ya. Jadi dia intinya perubahan volume. Jadi volume ketika konversi 100% di produk dikurangi volume ketika konversi masih 0%. Nah, nilainya 2. Jadi intinya kalau ada yang bereaksi itu volumenya nambah 2 kali lah. Gampangnya kayak gitu. Kalau lupa mungkin bisa dilihat di ini bab 3 kalau nggak salah. Bisa dicek bab 3 atau bab 5. Nah, terus diketahui Ra sama dengan 10 Ca. Satuannya mol per gram jam. Dari soal ini ya. Nah, dari sini bisa kita lihat. Jadi 10 itu kan sebenarnya satuannya konstanta kan.
Kan kalau ordo 1 K CA kan. Nah, berarti K ini nilainya 10. Nah, satuannya apa? Satuannya bisa kita lihat dari sini. Ini kan untuk RA satuannya mol per gram jam. Berarti satuannya K ini apa? Berarti satuannya ini dibagi sama satuannya si CA. Satuannya CA kan mol per liter atau mol per liter atau mol per meter kubik, tergantung ya. Ya, tapi mol per liter. Jadi nanti ini dibagi mol per liter. Berarti kan liternya naik, molnya kecoret, berarti satuannya 10 liter per gram per jam. Nah, jadi liter ini sebenarnya liter dari feed-nya, terus gram ini sebenarnya gram dari katalisnya. Nah, ini kalau ngikutin Levenspiel ya, ini disebut K-aksen namanya. Jadi bisa kalian cek di yang tadi. Nah, jadi satuan ini lumayan penting. Jadi yang tadi kan ada liter atau volume per massa katalis per waktu. Berarti volume per massa katalis per waktu. Nah, sebenarnya ini ada mol A, tapi karena tadi reaksinya ordo 1, kalau reaksi ordo 1 kan berarti N-nya 1. 1 minus 1, 0. Berarti tinggal volume feed per massa katalis per waktu. Jadi ini masuk yang K aksen. Kalau K triple aksen berarti nanti volume feed per volume katalis ya. Kalau tadi kan kita massa katalis karena gram kan. Nah, kalau nanti K triple aksen berarti volume katalis. Jadi ini disebutnya K aksen. Nah, terus data apa lagi yang diketahui? Packet bednya diameternya 2 cm. Kita tulis 2 cm. Terus katalisnya tadi 25% total dari solid partikel yang kita masukkan nanti. Jadi ada pellet inertnya 75%. Nah, terus ada N0 total, maksudnya ini mol total yang masuk ada 400 mol per jam dan fraksi inertnya ada 50%. Terus kondisi operasinya 700 derajat Celcius, masuknya 8 atm, diameter partikel 3, rho katalisnya 2 gram per cm kubik, porositas bednya 50%. Nah, pertama kita lihat, kan ini kita tahu packed bed reaktor, kita lihat persamaannya. Persamaannya kayak gini. Dan kalau ordo 1, ngikutin aja yang di buku tadi, nanti persamaannya kayak gini kan. Nah, kita disuruh nyari ukuran dari reaktornya, packed bed-nya. Nah, nanti ukuran itu hubungannya sama jumlah katalis yang mau kita pakai. Ya, hubungannya sama W. Jadi ini persamaannya dari yang tadi ya. Yang tadi untuk ordo 1 untuk plug flow reaktor. Plug flow reaktor ordo 1. Nah, ini ya. Di persamaannya nanti ngikutin ini. Dari sini. Nah, sekarang kita lihat dari persamaan ini yang udah diketahui apa aja. Nah, yang udah diketahui kan sebenarnya baru ini, baru E-nya. Untuk nilai, terus K aksen kan tadi udah kita cari. Yang dicari. Nah, terus W ini nanti yang kita cari. Nah, terus CA0 sama FA0. Nah, CA0 ini kan nggak diketahui kan, karena yang diketahui tadi masih perintilannya lah, masih cuman kondisi operasi, terus masuknya kita nggak tahu konsentrasinya berapa. Nah, jadi yang pertama kita cari dulu nih, nilai CA0 sama FA0. Nah, jadi kalau gini pendekatannya kita pakai gas ideal aja. Ya, jadi kita nyari dulu FA0 sama CA0. Nah, jadi kalau kita lihat pakai gas ideal VVNRT, terus nanti V sama dengan nRT per P ya. Jadi ini tujuannya kita nyari flow rate gas yang masuk. Karena yang diketahui kan cuma mol rate dari gas masuk. Nah, sedangkan kita mau nyari flow rate-nya. Nah, kita cari inilah R, cari satuannya yang paling cocok sama apa yang diketahui sama di soal. Nah, ini satuannya kan pakai Kelvin, berarti suhu yang di soal kita rubah dari Celcius tadi Kelvin, terus tekanannya ATM, R-nya ini satuannya udah ATM, cocok. Nah, terus N-nya mol, ini juga udah mol. Nah, nanti kita dapat V. Nah, V-nya ternyata satuannya segini, nilainya segini, 3,99 meter kubik per jam. Nah, terus FA0 ini apa? Laju alir mol dari A. Nah, tadi kan FA0 ini kan
yang diketahui kan total mol di aliran masuk ini 400 mol per jam. Padahal di sini ada inertnya 50%. Berarti untuk komponen A-nya aja berarti kan sisanya dari 50%. Berarti kan 1 dikurangi 50% dikalikan 400 ya. Bagi 3,99 ya. Hasilnya jadinya 50,8 mol A per meter kubik feet. Nah, jadi yang ini ya. Jadi yang bagian sini sudah tahu, sekarang ke yang bagian kanan. Nah, yang bagian kanan kan cuman EA sama XA out. Nah, XA out ini kan nggak diketahui ya di soal, tapi yang diketahui ini yang penting. Berapa panjang rel tersebut harus direncanakan agar PA keluar per PA, tekanan parsial masuk sama dengan 0,111. Nah, jadi gimana caranya kita ngubah ini jadi konversi. Nah, jadi sebenarnya bagian itu menyatakan konversi. Nah, cuman kita harus nyari konversinya berapa itu. Nah, jadi gampangnya kita ngerjainnya itu dari belakang ya. Ini sebenarnya hitungan stokiometri biasa sebenarnya. Jadi XA-nya kan kita nggak tahu berapa. Anggap aja kita XA-nya 0,5. Ya. Terus kita hitung N0 yang diketahui kan tadi 400 berarti mol yang masuk. Terus NA out. Nah, ini kan reaksinya kan tadi dari A jadi 3R. Nah, jadi kita nanti nurunin mol balance-nya. Oke. Nah, jadi kan NA out-nya udah berkurang tergantung konversinya berapa. Nah, terus karena ini udah kita hitung, nah bisa kita hitung PA-nya sekarang, PA in. Tekanan parsial itu kan sebenarnya sama dengan fraksi molnya kan, tekanan parsial. Jadi mol si A per mol total. Nah, kalau yang pertama kan berarti molnya A 200, mol totalnya 400. Nah, sekarang yang out-nya berapa? Out-nya berarti mol A sisa yang dikeluar 100 dibagi mol out total. Jadi totalnya berapa? Nah, kita dapat angkanya, nah terus kita hitung PA out dibagi PA in. Nah, karena yang disoalkan diketahuinya PA out dibagi PA in. Nah, dan nilainya harus 0,111. Nah, ini kan kita nggak tahu berapa itu. Jadi bisa kita pakai goalseek. Jadi data goalseek 0,111. Nah, dapat ini. Nah, ini kan sebenarnya angkanya agak bulat ya. Nah, kemungkinan di soal itu kan dibulatkan. Jadi kalau ini tak 0,8, nah, ternyata 0,11. Jadi mungkin maksud soalnya ini. Jadi ini sebenarnya ada cara lainnya. Cara lainnya nanti bisa kalian kerjakan dari depan. Jadi nanti bisa langsung ketemu nilai XA. Nah, cuman kalau ini kalau agak malas, kalian mengerjakannya dari belakang aja. Jadi lebih nggak terlalu ribet nurunin rumusnya nanti. Nah, jadi kita udah tahu sekarang nilainya XA. Nah, di yang sebelah kanan ini udah bisa kita hitung kan? Ini udah bisa kita hitung. Jadi ini dimasukkan nilai XA-nya sama EA. Nah, ini udah dihitung, dapat 3. Nah, sekarang yang sebelah kiri. Jadi yang sebelah kiri kan sama dengan sebelah kanan. Nah, yang kita cari W. Nilai K aksen kita udah tahu, nilai CA0 kita udah tahu, nilai FA0 udah tahu. Yang kita hitung tadi ya, ini ya, kita beli. Nah, dapat W. Nah, nanti perhatikan satuannya juga ya. Nah, dapat W, ternyata W-nya itu 128,9,01 gram.
Nah, berarti ini berat solid yang, bukan berat solid, sorry, berat katalis yang kita butuhkan. Nah, tapi karena berat katalis yang kita butuhkan itu, katalis yang kita pakai kan cuma 25% dari total padatannya yang nanti dimasukkan ke reaktor. Berarti kita harus nyari total volume solidnya itu berapa, bagi 25% dikalikan massa katalisnya sendiri. Nah, berarti kita dapat sekian. Jadi ini massa solid yang harus kita masukkan ke dalam reaktornya. Nah, terus karena kita udah tahu total solidnya, nah bisa kita nyari volume solidnya. Jadi volume solid tinggal dibagi sama densitasnya. Tadi densitas solid atau densitas katalis kan ini 2 gram per centimeter kubik. Berarti nanti ini dibagi sama ini, dapat ini. Berarti nanti ini volume katalisnya atau volume solidnya. Nah, terus volume reaktor berapa? Nah, terus ada tadi porositas bed. Di porositas bed ini artinya kan porositas itu volume ruang kosong dibagi volume padatannya. Nah, berarti kan kalau misalnya kita ingin nyari volume total ya berarti tinggal 100 per porositas dikalikan volume solidnya. Nah, jadi dapat di sini nilai volume reaktornya 5.000 sekian. Nah, udah dapat ya. Nah, terus kita karena yang diminta panjang reaktor dan kita udah punya volume, berarti kan kita nyari sekarang luas penampang reaktornya berapa. Nah, luas penampang berarti tinggal luas lingkaran biasa. Tadi kan diketahui diameter reaktornya ini 2. Jadi kita cari luas permukaannya, terus ketemu luas permukaannya sekian. Berarti nanti panjang reaktornya, di volume reaktor yang kita butuhkan dibagikan luas penampangnya. Dan ketemu sekian. Atau kalau dikonversi ke meter jadinya 16,4 meter. Nah, jadi ini yang soal pertama. Mungkin ini langsung ditanya jawab atau nunggu sampai akhir nanti ya? Moderator atau MC? Mungkin langsung tanya jawab aja biar gampang. Mungkin Mas Mbak yang ada ditanyakan untuk soal nomor 1 ini bisa langsung menanyakannya sekarang. Baik, ini ada Mbak Sahara, bisa langsung unmute dan menanyakan pertanyaan kepada Mas Evan. Mas, di soal, bukan yang soal tapi yang teori. Buat ini Mas, kan tadi kan untuk nyari MT, untuk nyari E itu kan lewat grafik kan ya? Ya. Nah, terus saya tuh bingungnya di sini tuh kan ada di halaman 300 Tadi gimana pertanyaannya yang ini persamaan-persamaan? Aku ke mute ya. Halo? Dengar kok Mas. Oh, dengar ya? Iya. Tadi pertanyaannya yang pertama ini ya, apa tadi? Yang MT dari grafik. Ya. Ini saya sepertinya ke Mas. Keputus ya? Iya, keputus. Ya, atau mungkin sambil nunggu yang lain ada pertanyaan lagi dulu. Langsung aku jawab, tapi nggak ada orangnya. Mungkin kepada Mas Mbak yang lainnya bisa menanyakan pertanyaan seputar soal pertama dan juga materi yang telah disampaikan oleh Mas Evan. Oh iya, mungkin apa bisa yang soal nomor 1 tadi di-share di Zoom-nya ya Mas? Biar Oh iya, tak share di chat aja ya, di chat line. Oh iya, soalnya aja nggak apa-apa Mas. Sekalian sama Excel-nya. Bentar ya.
Mohon maaf Mas, saya udah join lagi. Ya. Jadi saya nanyanya itu kan di halaman 386 itu kan banyak rumus min RA kan ya. Kenapa yang dipakai untuk nyari E-nya itu tuh harus pakai rumus yang 17? Atau emang yang dipakai itu rumus 17 sama 14 atau yang lainnya tuh nggak dipakai gitu? Oke, siap. Nah, jadi pertanyaannya bagus. Kenapa kok yang sering dipakai 18 atau 17 atau 15? Aku yang paling sering dipakai itu. Nah, karena yang paling mudah diukur itu kan ini tergantung basisnya ya. Nah, jadi sebenarnya menurutku yang paling pertama mudah diukur itu basisnya adalah massa dari katalisnya. Nah, misalkan kita mau pakai persamaan 16 ya. Persamaan 16 itu basisnya katalis surface. Nah, jadi katalis surface ini kita ngukurnya agak susah karena misalnya katalisnya kan ini kan katalis berpori ya. Jadi misalnya katalisnya bentuknya bola atau spherical ya. Jadi luas permukaannya itu bukan cuma luas di bolanya, tapi luas permukaannya itu kita harus memperhitungkan juga pori-pori di dalamnya. Jadi pori-pori yang bentuknya silinder itu kan ada tuh luas permukaannya. Nah, itu harus dimasukkan juga. Nah, jadi kalau untuk pengukuran secara langsung kayak volume luas permukaan katalis itu kan sulit. Jadi umumnya yang paling mudah diukur, kita makainya yang paling mudah diukur itu misalnya berat katalis atau volume katalisnya, volume keseluruhan katalis. Makanya persamaan yang paling sering dipakai itu kalau nggak persamaan 15 yang aksen atau yang persamaan persamaan 17. Persamaan 18 juga sering dipakai sebenarnya. Jadi antara 15, 17, 18. Jadi itu tergantung apa yang diketahui di soal. Dan kalau praktiknya biasanya basis yang pengukurannya paling mudah dilakukan itu yang dipakai. Ya, mungkin sudah menjawab atau belum? Udah Mas, makasih sudah menjawab sekali. Sama-sama. Jadi kalau di soal bingung nanti lihat aja satuannya. Mungkin bisa dilanjut di soal nomor 2 Mas, karena kemungkinan masih belum ada yang bertanya lagi. PRK 2 ini agak pusing juga. Dosennya kebanyakan siapa yang di sini? Ada Buarin? Ada yang Pak Mahfud nggak? Kayaknya kalau Pak Mahfud udah pada santai, nggak ikut apa? Kelompok belajar. Oke. Ya nanti kalau ada pertanyaan soal nomor 1 bisa ditanyakan lagi. Nah, sekarang ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini tentang difusi. Jadi kita diketahui ada data, jadi ada laju reaksinya udah diketahui, terus volume reaktor diketahui, ada porositasnya, suhu, tekanan, terus diameter partikel, sama difusivitas efektif. Nah, terus pertanyaannya dari data-data itu apakah difusi intrapartikel ini sangat dominan atau enggak? Nah, jadi difusi intrapartikel itu ya difusi di dalam partikel katalisnya itu. Nah, jadi kapan difusi itu dominan, kapan difusi itu enggak dominan. Nah, itu kan pembagiannya di sini. Nah, atau jelasnya di sini. Nah, jadi dikatakan difusi dominan kalau dia itu MT-nya lebih besar dari 4. Kalau dikatakan difusinya enggak dominan atau difusinya free itu ketika MT-nya lebih kecil dari 4. Atau bisa kita pakai MW. Nah, nanti di sini tak kasih tahu kenapa kok poin 5 ini, maksudnya poin 5 ini apa? Kenapa kok ketika pakai MW itu data reaksi atau data eksperimen itu lebih mudah kita lihat
pengaruh difusivitasnya. Jadi yang pertama kita coba ngerjakan pakai MT. Nah, jadi kan yang ditanyakan di soalnya difusi intrapartikelnya dominan atau enggak. Berarti kita harus nyari nilai MT. Nah, kita nyari nilai MT terus kita lihat di sini MT-nya nanti lebih kecil dari 0,4 atau lebih besar dari 0,4 atau di antaranya. Jadi baru bisa kita tentukan dia itu difusinya dominan atau enggak. Nih. Nah. Pertama mungkin ke sini aja. Kepada Mas Mbak K58, apakah ada yang ditanyakan dari soal nomor 2 tadi? Oh, belum, sorry, belum selesai. Like tadi. Maaf Mas, karena aku juga belum begitu paham soal RK2. Aku kira sudah selesai. Nah, jadi kan tadi kita nyari MT dulu, nyari MT. Nah, ketika nyari MT itu apa aja yang dibutuhkan? Nah, MT kan rumusnya ini, L akar K triple aksen DE. Nah, tadi kalau di soal kita lihat nilai DE kan udah tahu. Nah, sekarang kita nyari nilai L. L itu apa? L itu tadi kan ini panjang spesifik dari partikelnya, dan itu tergantung dari bentuk partikelnya. Jadi kita lihat di soal bentuk partikelnya tadi, nah bentuk partikelnya bola atau spherical kan. Berarti L-nya kita ambil yang bentuk spherical. Nah, spherical ini R per 3. Jadi R ini diameter partikelnya. Nah, berarti diameter partikel kan tadi nih 150 mm. Nah, berarti 150 dibagi 3, terus ini kalau konversi ke meter dibagi 1000. Jadi kita tahu nilai L. Jadi DE tahu, L tahu. Nah, sekarang DE tahu, L tahu. Nah, untuk nyari MT, berarti kita butuh nilai K triple aksen. Nah, K triple aksen kan nggak diketahui di soal ya. Di soal nggak ada ini, K triple aksen. Nah, K triple aksen dari mana berarti? K triple aksen ternyata bisa dari persamaan ini. Ya. Karena tadi kan RA-nya udah diketahui. RA-nya udah diketahui, terus CA-nya nanti bisa kita cari. Terus E-nya belum kita tahu, belum diketahui, dan ini nanti yang agak tricky. Nah, jadi ini penting. Di soal diketahuinya RA-nya 0,8 mol per second. Nah, tapi ini nggak sama RA yang di sini, karena RA yang di sini kan RA tapi ada triple aksennya. Nah, artinya ini ada basis volume dari katalisnya. Nah, jadi kita harus nyari dulu volume katalisnya itu berapa. Nah, jadi volume katalisnya gimana cara nyarinya? Diketahui di soal itu, yang diketahui adalah volume dari bednya, bed katalisnya. Nah, dan diketahui porositasnya 0,4. Nah, porositas kan berarti volume ruang kosong, porositas itu volume ruang kosong dibagi volume padatannya. Berarti nanti volume katalisnya itu 0,6 atau 1 dikurangi 0,4 dikalikan volume total reaktornya. Nah, jadi dapat volume katalisnya itu 0,3. Nah, jadi nanti dari sini baru kita dapatkan nilai RA triple aksennya. Jadi RA triple aksen itu RA dibagi volume katalis. Jadi satuannya baru sekarang mol per meter kubik katalis second. Nah, jadi udah sesuai sama ini ya, mol per meter kubik katalis second. Jadi satuannya diperhatikan. Nah, kita udah dapat nilai RA, terus kita sekarang nyari nilai si CA. Nah, jadi ini kan reaksinya kan ini gas. Nah, jadi kalau gas kita PV-NRT aja, langsung PV-NRT. Nah, gas, PV-NRT. Nah, kita mau nyari CA. CA itu kan konsentrasi. Konsentrasi berarti mol per volume. Jadi kita ubah persamaan jadi N per V sama dengan P dibagi RT. P-nya diketahui, R-nya kita cari satuannya yang sesuai, diketahui, nah dapat si CA. Nah, sekarang dari persamaan yang tadi itu, RA-nya udah diketahui, CA-nya udah diketahui. Nah, E ini kan effectiveness factor. Effectiveness factor ini kan berarti dari sini. Kita harus nyari MT dulu, padahal MT itu yang mau kita cari. Nah, di sini trikinya. Jadi
nilai E itu pertama kali kita harus asumsi dulu atau kita trial. Jadi kira-kira nilainya berapa. Nah, kalau ini udah bisa kita trial, nah nanti bisa nih dicari nilai K triple accent. Jadi K triple accent tinggal ini dibagi ini dibagi ini. Nah, jadi di Excel-nya gitu. Jadi kita cari dulu nilai E trialnya berapa. Nah, jadi misalkan kita nggak tahu, anggap aja ini dia difusinya nggak pengaruh apa-apa. Kalau difusi nggak pengaruh apa-apa berarti effectiveness faktornya itu 1. Nah, jadi nilainya 1. Nah, bisa kita hitung nilai K triple accent. K triple accent tadi dari rumus itu dapat. Nah, sekarang kita bisa nyari nilai MT. Karena tadi MT kan L K triple accent per DE. Udah diketahui semua, bisa kita hitung. Nah, dapat MT. Udah dapat MT. Nah, sekarang kita bisa nyari nilai E atau effectiveness factor. Kalau yang tadi pertama di trial, sekarang kita hitung dari hasil trial itu apakah benar nilai E-nya sesuai dengan yang kita trial tadi. Nah, caranya ada 2, bisa kita pakai grafik ini atau kita masukkan bersamaan. Nah, kalau udah pakai Excel daripada pakai grafik kan, kalau ketika ngerubah trial kan nanti harus nyesuaiin lagi gambarnya. Jadi mendingan langsung pakai rumus. Nah, jadi E ini bisa kita pakai rumus. Rumusnya itu yang di atas. Nah, rumusnya itu ini. Nah, jadi rumusnya ada 3. Nah, jadi karena kita bentuknya bola, sphere, jadi kita pakai rumus yang ini. Jadi dari nilai MT yang kita cari tadi, nah kita cari nilai effectiveness faktor yang baru. Nah, ternyata setelah dihitung, dapatnya nilai E-nya ini sekian. Ya. Nah, nilai E sekian ini kan berarti kalau tadi kita trial pertama 1, dihitung lagi sekarang nilainya sekian, berarti kan tadi trial kan salah kan. Nah, berarti harus dikoreksi kan. Nah, jadi errornya dia berarti selisihnya ini persen selisihnya. Nah, jadi ini bisa kita goal seek nanti. Kita goal seek sama dengan 0. Dengan merubah trial yang kita mau. Nah, dapat sekarang nilainya sama kan, berarti trialnya kita itu udah bener, udah sesuai. Ya. Nah, dari sini baru kita bisa lihat nilai MT yang kita dapatkan berapa. Oh, ternyata nilai MT yang kita dapatkan 0,2. Nah, baru kita lihat di grafik tadi. Di grafik tadi 0,2 kan di sini. Nah, batasnya itu ketika MT lebih kecil dari 0,4 berarti dia diffusion free, ya, atau dia difusinya nggak mempengaruhi laju reaksi. Ya, jadi pertanyaannya udah terjawab ya. Pertanyaan kan tadi apakah difusinya sangat dominan. Jadi jawabannya kalau ini kan difusinya nggak dominan karena dari nilai MT kita bisa lihat kalau dia itu di daerah yang diffusion free karena MT-nya lebih kecil dari 0,4. Punya kita tadi 0,2. Ya, udah terjawab. Nah, tapi cara yang kayak gini kalau kita harus nyari nilai MT kan kita tadi harus trial, harus goal seek kan ribet. Ya. Makanya di sini ada yang namanya MW atau Wagner modulus. Nah, kalau MW ini kita nggak perlu trial, jadi nanti tinggal masukin datanya. Nah, jadi MW itu rumusnya ini. Jadi rumusnya L kuadrat panjang spesifik yang tadi dari ukuran partikelnya, terus dikalikan ini laju reaksi per CA. Jadi dua data ini kan dari eksperimennya, dari diketahui di soal. Dan nilai DE juga udah diketahui. Jadi semuanya udah diketahui. Tinggal langsung kita hitung aja. Jadi dapat nilai MW-nya. Nah, kalau udah dapat, pertanyaan kan tadi dia daerahnya di mana? Di diffusion free atau diffusion control? Nah, kalau MW ini nilainya agak berbeda dari CMT. Kalau CMW itu dia dibilang diffusion free kalau nilai MW lebih kecil dari 0,15. Nah, yang tadi kita kalau dari perhitungan dapatnya nilainya ini laptopnya agak ngelag. Nah, kita dapatnya 0,04. Ya, jadi ini dari hasil perhitungan langsung bisa kita dapat nilai MW. Karena MW-nya 0,04 lebih kecil dari 0,15, berarti dia udah cocok sama yang tadi kan,
sama-sama diffusion free. Jadi jawaban untuk yang pertama ini, apakah diffusi intrapartikelnya sangat dominan? Jawabannya enggak, karena nilai MT maupun MW-nya itu mengatakan kalau dia diffusion free. Ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengatasi atau menghindari tahanan intrapartikel? Nah, ini ada beberapa opsi sebenarnya. Jadi intinya kalau kita mau menghindari daerah ini kan diffusion resistant, strong diffusion resistant atau diffusionnya dominan di sini. Jadi intinya kita harus memperkecil angka MT. Di MT-nya itu diperkecil. Nah, caranya memperkecil MT berapa? Gimana caranya? Berarti kan kita lihat. Nah, MT itu tadi, nah rumusnya kan ini. L akar aksen per DE. Nah, kalau nilai dari L ini kan dia ukuran dari partikel. Jadi kalau kita ingin ngecilin MT, kita harus ngecilin si L. Nah, kalau ingin ngecilin si L, berarti ngecilin ukuran partikel, ngecilin diameternya. Nah, jadi ini bisa aku kasih contoh. Misalkan dari Excel ini ya, ini kan ukuran partikelnya udah sekian ya, kecil ya. Nah, misalnya kita rubah kalau ukuran partikelnya jadi berapa ya? Misalnya ukuran partikelnya jadi 500. Kalau ukuran partikelnya makin gede, nah ini kan sekarang MT-nya makin gede kan. MT-nya makin gede. Nah, sekarang nilai MT-nya 0,7. Nah, jadi kalau kita ngegedein ukuran partikel, nilai MT-nya naik, sekarang nilai MT-nya 0,7. Berarti udah makin kanan. Sekarang dia di daerah ini. Daerah transisi lah istilahnya, daerah transisi. Nah, jadi di sini ada sedikit ada pengaruh dari diffusi. Nah, kalau partikelnya digedein lagi, dia bisa sampai masuk daerah strong diffusion resistant. Ya, jadi karena ukuran partikelnya gede, jadi dia itu kan untuk reaktan masuk ke dalam partikel dia harus difusi melalui ukuran partikel yang tebal lah istilahnya. Nah, jadi dia sangat mempengaruhi laju reaksi. Nah, jadi gimana caranya supaya, kalau pertanyaannya gimana caranya menghindari tahanan intrapartikel, ya berarti kita mengecilkan ukuran dari partikel. Ya. Atau bisa juga kita main-main di nilai DE. Nah, kan tadi MT itu ada fungsi L, ada fungsi DE juga. Nah, berarti DE-nya ini harus besar supaya nilai MT-nya ini makin kecil. Nah, DE itu apa? DE kan tadi diffusion efektif ya. Kita nyari DE itu di mana ya? Ada. Ya, kalau nggak salah aku lupa di mana tempatnya. Pokok DE itu kalau nggak salah juga kayak porositas dari apa? Dari katalisnya. Jadi kalau katalisnya rongganya itu semakin banyak, nilai DE-nya itu nanti makin gede. Jadi itu bisa jadi salah satu alternatif untuk kita menghindari dari pengaruh diffusion resistant. Ya, mungkin nomor 2 kayak gitu sih mungkin. Mungkin ada pertanyaan dulu. Atau terlalu cepat atau gimana? Nah, ini ada yang bertanya, Mas. Dari Mbak Ayu, bisa langsung unmute aja, Mbak. Makasih. Oh, ini Mas, yang lajunya itu bukannya 8 ya, Mas? Atau 0,8 tuh konversi jadi... Sorry. Ini apa ya? Oh, ini harusnya 8 ya? Iya, sorry. Iya. Berarti kalau itunya 8 tuh caranya yang kayak tadi ya, Mas? Yang terakhir apa? Yang cara
apakah tekanan difusi intrapartikel sangat dominan itu berarti ya? Ya, caranya tetap, cuman ini kan angkanya berubah ya. Jadi kita lihat. Sorry. Bentar. Ini 8, terus ada lagi yang salah nggak? Oh ini, ukuran partikelnya kan tadi udah diubah. Ukuran partikelnya 15. Oke. Nyari DE kan diketahui. L kita cari dari ukuran partikel. Terus dapat ini. Mungkin gampangnya pakai MW aja. Kalau MW kan langsung dihitung ya. MW-nya 0,04. Berarti ya tetap dia diffusion free. Karena MW-nya lebih kecil dari 0,15. Ya, ini ya. Jadi MW-nya lebih kecil dari tetap lebih kecil dari 0,15. Berarti dia diffusion free. Berarti dia difusinya nggak dominan. Hasilnya tetap sama hasilnya. Oh iya paham Mas. Mau nanya lagi Mas. Kapan sih kayak penggunaan efektivitas tadi Mas? Soalnya masih aku kurang paham terkait penggunaannya gitu. Ya, jadi oke. Penggunaannya itu ini. Jadi nanti kalau kalian ada soal, kalian coba lihat MT-nya. Jadi kalau biasanya tanda-tandanya soal itu ada pengaruh difusi atau enggak, itu diketahui nilai DE-nya, diketahui nilai diffusion efektivitasnya. Jadi diketahui nilai DE. Karena kalau diketahui nilai DE, kita bisa nyari nilai MT. Ya. Nah, kalau udah bisa nyari nilai MT, kita tahu nanti. Jadi dia itu di daerah apa? Strong diffusion resistant atau free diffusion resistant. Kalau misalnya kita di daerah ini ya, diffusion free, artinya nggak ada pengaruh difusi, nilai effectiveness factor kan nilainya angkanya sama dengan 1 kan. Ya, sama dengan 1. Dan ketika kita masukkan di persamaan reaksi ini, nah kalau E-nya nilainya 1 kan nggak ada pengaruh apa-apa. Makanya dia nyebutnya kan free diffusion. Karena difusi itu nggak berpengaruh sama sekali ke laju reaksi. Laju reaksinya seperti biasa, seperti nggak ada pengaruh difusi. Nah, tapi ketika kalau MT-nya besar, ketika dia masuk di daerah ini, strong diffusion resistant, nah nanti kalau kita hitung nilai effectiveness faktornya, dia nanti nilainya lebih kecil dari 1 kan. Nah, kalau lebih kecil dari 1, kita masukkan ke persamaan ini, nanti laju reaksi yang baru ini lebih rendah daripada laju reaksi biasanya. Lebih rendah daripada laju reaksi ketika cuman ada reaksi kimia, karena sekarang ada pengaruh dari difusi. Nah, jadi sebenarnya ini kalau lebih lanjut misalkan mau diaplikasikan ke dalam reaktor packed bed ya. Nah, jadi kalau kita lihat persamaan performanya reaktor packed bed, nah ini kan persamaannya kan sebenarnya gini ya. Persamanya misalkan yang ini. Nah, nilai minus RA triple aksen ini kita masukkan dari persamaan yang tadi. Nah, persamaan yang tadi kan berarti ada K triple aksen CA terus kalikan effectiveness faktornya. Nah, jadi nanti perannya di situ. Ketika ada effectiveness faktor dan dia difusinya dominan, nah nanti laju reaksinya semakin lambat. Jadi kemungkinan nanti misalkan ukuran reaktornya bisa tambah besar atau kebutuhan katalisnya tambah banyak dan seterusnya. Ya, jadi untuk penentuan kapan kita pakai effectiveness faktor atau enggak, kita lihat dulu dia difusinya tuh pengaruhnya besar atau enggak. Kalau pengaruhnya enggak besar ya udah kita nggak usah pakai ini, nggak usah pakai effectiveness faktor karena nilainya sama dengan 1. Oh iya, paham Mas. Makasih banget Mas. Paham. Sama-sama. Ya, mungkin ada lagi? Mungkin ini ada yang bertanya lagi kepada Mas Habib, bisa langsung unmute dan menanyakannya Mas. Ya, izin bertanya. Ya. Di halaman 387 kan di persamaan 21 itu ada nilai I1 sama I0 itu apa nyarinya pakai rumus apa gitu Mas? Untuk yang nyari I1 sama I0-nya itu. Ya. Kalau misalnya bentuknya
Basel gitu. Oke, jadi Basel function ini kalau nggak salah ada di Matek ya kalau nggak salah. Nah, tapi sebenarnya ini nggak harus kalian hitung ya. Jadi ada justifikasi kalian semua itu sebenarnya boleh pakai persamaan ini, persamaan apa plate partikelnya bentuknya plate kayak gini. Karena sebenarnya dari tiga ini nilainya itu nggak jauh beda. Kalau kalian lihat grafiknya di sini ya, grafik di sini, misalkan sekarang MT-nya nilainya 1. Nah, antara kalian spherical atau kalian silinder atau flat plate, ini nilainya selisihnya cuma 0,1 lebih lah, hampir 0,2. Kalau misalnya kalian di sini, selisihnya itu makin kecil. Nah, jadi buku ini dia nuliskan itu ada. Intinya sebagai karena justifikasi itu ya, karena apa alasan itu kalian boleh sebenarnya semuanya ngitungnya pakai persamaan ini, persamaan yang paling atas, karena ini lebih mudah. Karena kalau harus ngitung Basel function ini agak ribet juga hitungnya. Ya. Mungkin nanti dicari ya. Kalau aku ingat itu ada kok. Jadi untuk penyederhanaan itu boleh kalian ngitung MT itu pakai yang persamaan plate untuk semua bentuk. Ini loh, ini ya. Kalau di summary ini kalian lihat nilai E ini rumusnya cuma ini. Jadi this flat plate expression is good approximation for all particle shape. Jadi kalian nggak harus saklek ketika bentuknya silinder atau spherical, kalian harus pakai rumusnya masing-masing. Tapi sebagai approximation kalian boleh pakai yang rumus flat plate. Ya, mungkin menjawab ya atau gimana? Ada pertanyaan lagi? Mas, terima kasih. Ya, sama-sama. Pada Mas K58 yang lainnya, apakah masih ada yang ditanyakan seputar nomor 2 tadi? Kepada Mbak Sahara, bisa langsung menanyakan Mbak. Mas, saya mau melanjutkan pertanyaan yang tadi buat nyari E. Nah, itu saya lihat di figure 18.7 itu kan ada tulisannya E sama dengan 1/MT. Itu bisa dicari dari situ apa tetap harus pakai rumus yang 1/MT tan HMT ya, Mas? Sorry. Figur berapa? Figure 18.7, ya yang itu. Kan ada E sama dengan Ini. 1/MT itu. Itu bisa dipakai buat nyari E atau harus pakai rumus yang tadi? Iya. Jadi sebenarnya harus sebenarnya kalau secara keseluruhan pakai rumus yang tadi. Jadi nilai E sama dengan 1/MT ini cuma berlaku ketika kalian itu di daerah strong diffusion resistant. Jadi ketika di daerah ini aja. Karena kalau misalnya ternyata kalian ngitung MT-nya nilainya 0,4 ya. Tapi kalian maksa ngitung pakai 1/MT. Nanti dapatnya di atas ini, bisa lebih dari 1. Jadi nggak akurat. Jadi keakuratannya persamaan ini cuman ketika kalian berada di daerah strong diffusion resistant. Jadi biar aman kalian pakai persamaan yang tadi aja. Karena persamaan yang tadi itu mewakili keseluruhan ini. Lanjutkan lagi, Mas. Tadi kan katanya kalau misal dia tuh free difusi kan E-nya dianggap 1, Mas. Jadi kalau hitung atau gimana? Kalau diffusion free itu nilainya E-nya itu mendekati 1. Kalau yang tadi nilai E-nya lebih 1 itu kalau reaksinya eksotermis. Ya, jadi kalau misalnya tadi reaksinya eksotermis, nah ini ada kemungkinan nilai E-nya itu lebih dari 1. Karena eksotermis kan ngasilin panas, jadi panasnya itu bisa mempercepat reaksi. Tapi kalau untuk reaksi yang isotermis, atau ya reaksinya bisa eksotermis, tapi karena misalnya katalisnya banyak, jadi sistemnya dijaga lah. Nah, kalau suhunya itu tetap, nilai E itu maksimum 1. Nah, ini nilai E itu maksimum 1. Jadi yang garis hitam ini. Nah, kalau misalnya ngitungnya pakai ini, ya kemungkinan lebih dari 1, tapi itu kan nggak akurat, karena persamaan ini akuratnya cuman ketika kita di daerah strong diffusion. Iya, Mas. Makasih sudah menjawab sekali. Ya, sama-sama.
Bagaimana kepada Mas Mbak K58? Apakah masih ada yang ditanyakan? Oke, kepada Mas Habib bisa saya persilahkan. Si Mas, saya izin bertanya lagi. Untuk yang mencari nilai efektivitas kan bisa dari figur 18:6 atau persamaan 34. Nah itu makainya itu saat kapan pakai figur, kapan pakai rumus itu. Soalnya saya pakai salah satu memakai keduanya itu hasilnya berbeda gitu Mas. Ya, ya. Harusnya hasilnya mirip sih. Bedanya jauh tak bedanya? 0,9 sama 0, sama 1 biasanya Mas. Kalau misal pakai rumus sih biasanya 0,9 terus biasanya pakai grafik dapat 1 gitu. Oh, kalau pakai rumus 0,9, kalau pakai grafik 1. Iya. Ya. Sebenarnya paling akurat itu ini, paling akurat itu rumus. Ikut rumus paling akurat. Jadi sebenarnya grafik ini kan tujuannya cuma memudahkan kan. Kalau misalnya kita perhitungan tangan, ngitung kayak ini H, tan H ini tan hiperbola atau apa lupa kan ribet kan untuk perhitungan tangan. Makanya orang dulu dibuatkan grafiknya. Jadi tanpa kita ngitung, cuma dari gambar bisa ditarik. Tapi kalau detailnya memang yang paling akurat tuh dari persamaan langsung. Jadi mungkin kalau kamu ngitung manual, nggak ada Excel, lebih enak pakai gambar. Tapi kalau misalnya ada Excel, kan ini bisa dihitung di Excel, jadi mendingan pakai rumus aja. Mungkin udah menjawab atau belum? Sudah menjawab Mas. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Baik, Mas Evan mungkin bisa lanjut ke nomor selanjutnya kan untuk izin bentar ke kamar mandi ya, ke toilet. Boleh, Mas. Oke. Mungkin ke soal terakhir ya. Soal terakhir ini soal teori sih sebenarnya. Jadi
bisa langsung dijawab. Nah, jadi soal terakhir ini diketahui reaksi ordo 1 A ke B, terus dipakai katalis bulat, estimasi nilai faktor efektivitasnya 0,8. Jadi nilai E-nya 0,8. Nah, untuk alasan perbaikan produksi dicoba dengan material sama persis dengan diameter 4 kali lebih besar. Jadi D2 banding D1 4 kali dengan 4. Nah, jika reaksi dilakukan dengan mempertahankan kondisi operasi PT dan C, tentukan efek pergantian ukuran katalis ini terhadap peningkatan atau penurunan laju reaksi total laju konsumsi reaktan per waktu selama perhitungan luasan dan volume katalis yang baru. Ya. Nah, jadi sekarang nilai effectiveness faktornya udah diketahui ya 0,8. Nah, 0,8 tuh kita lihat di grafik ini. Nah, 0,8. Jadi 0,8 tuh di tengah-tengahnya ya, di transisi. Nah, gimana efeknya perubahan ukuran partikel terhadap laju reaksi? Nah, ini sebenarnya ada di sini, di poin ke-7 ini. Comparing behavior of particle of size R1 dan R2. Nah, ada terus dibagi dua kelompok. Kalau dia di diffusion free regime, ketika MT lebih kecil dari 0,4, persamaannya sama ini. Terus in the regime of strong diffusion resistant. Itu yang daerah kanannya ketika MT lebih besar dari 4, persamaannya kayak gini. Nah, jadi ketika di daerah free diffusion regime, ini kan artinya difusi nggak mempengaruhi laju reaksi. Nah, jadi ketika kita memperbesar ukuran partikel atau memperkecil ukuran partikel, itu nggak akan ngaruh ke reaksi. Jadi nilainya tetap perbandingan RA1 dengan RA2 sama dengan 1. Ya, karena effectiveness faktornya sama dengan 1. Jadi dia nggak ngaruh banyak kalau perubahannya ketika kita di daerah free diffusion regime. Tapi kalau misalnya ketika kita di daerah strong diffusion resistant, akan pengaruh difusi kan besar ya. Jadi ketika ukuran partikel kita besarkan, ya nanti laju reaksinya tambah lama juga karena difusinya harus menempuh jarak 2 kali lebih besar kan kalau kita partikelnya dibesarkan. Nah, makanya nanti berbanding lurus kalau kita di daerah di strong diffusion resistant. Jadi nanti berbanding terbalik ya, berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya ukuran partikelnya kita besarkan 2 kali, nanti laju reaksinya jadi setengah kalinya. Itu untuk di daerah strong diffusion resistant. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita di daerah tengah-tengah ini? Nah, kalau di daerah tengah-tengah ini sebenarnya ya agak sulit ditentukan. Karena kan kita nggak tahu perbandingan pastinya. Nah, jadi caranya sebenarnya kita harus ngitung nilai effectiveness faktornya. Nah, tapi kalau di soal ini cuma ditanya dia lebih besar atau lebih kecil, nah ini kan sebenarnya udah bisa dijawab kan, efek pergantian ukuran katalis terhadap peningkatan atau penurunan laju reaksi. Jadi ketika ukuran partikel dibesarkan, pastinya kan nilai L kan ikut besar. Karena tadi L itu kan fungsi diameter. Ya. Nah, ketika L-nya besar, berarti nanti L besar, MT-nya pasti besar. Nah, karena itu, tadi dari nilainya 0,8 pasti tambah besar. Jadi dia ke arah kanan. Nah, artinya kalau ke arah kanan, berarti effectiveness faktornya nanti menurun. Ya, jadi sorry. Yang 0,8 itu bukan MT-nya ya. Awalnya MT-nya kan kita nggak tahu. Yang 0,8 itu ininya, effectiveness faktornya ya. Effectiveness faktor 0,8, berarti itu kan 0,678. Nah ya, tapi dia tetap di ini ya, tetap di daerah apa yang namanya? Daerah transisi.
Jadi MT-nya itu sekitar 0,6 juga, hampir 0,6. Kita kan yang spherical ini ya, hampir 0,6. Nah, ketika ukuran partikelnya dibesarkan, pastinya MT-nya kan makin tambah gede kan, tambah besar. Nah, kalau MT-nya tambah besar berarti dia grafiknya apa? Titiknya kan geser ke arah kanan. Nah, kalau ke arah kanan, berarti nilai effectiveness faktornya dia makin turun. Nah, kalau effectiveness faktornya makin turun, berarti nanti laju reaksinya makin turun juga. Jadi jawabannya untuk yang ini, pergantian ukuran katalis, kalau ukuran katalisnya dibesarkan, maka nanti laju reaksinya ini makin menurun. Ya, tapi makin menurunnya ini kalau dia di daerah strong diffusion resistant, dia kan berbanding terbalik. Jadi ketika diameternya dibesarkan 4 kali, laju reaksinya itu jadi seperempatnya. Nah, tapi karena ini kita di daerah transisi, jadi dia lebih lambat, tapi nggak sampai seperempatnya. Jadi di antara 0 sampai seperempat kali, antara 1 sampai seperempat kali laju reaksi awalnya. Mungkin jawabannya kayaknya kayak gitu. Kalau yang ditanyakan ini ya teorinya. Ya, mungkin ada pertanyaan ya. Bagaimana kepada Mas Mbak 8? Mungkin ada yang ditanyakan dari soal ini. Atau mungkin juga bisa menanyakan tentang soal-soal sebelumnya tadi belum kepikiran buat ditanyakan, Mas Mbak. Atau nanti tak share materi-materinya di grup. PPT udah lengkap tuh. Kalau soalnya Pak Mahfud biasanya pilihan ganda dari tahun ke tahun biasanya mirip. Nanti tak share. Mungkin materinya masih ada yang bingung. Mau minta diulangi. Ya, Mas Mbak, mungkin ada materi yang masih dibingungkan atau soal-soal tadi ada yang masih kurang paham, bisa langsung ditanyakan saja. Ditanyakan sekali lagi kepada Mas Mbak 8, apakah ada yang ditanyakan dari soal-soal dan materi yang telah dijelaskan oleh Mas Evan tadi. Mungkin ada yang punya soal kalau mau tanya. Mungkin ada yang memiliki soal dari PR ataupun kuis, bisa ditanyakan juga lewat kelompok belajar ini. Mungkin kita tunggu sekitar 5 menit, mungkin nanti Mas Mbak ada tiba-tiba dari bertanya. Ini ada yang chat aku di line. Ada Ahmad Habib di sini. Iya, ada Mas. Oh, iya. Ya, mungkin bahas soal ini aja.
Zeta. Oke. Ya, udah kelihatan ya? Sudah, Mas. Ya. Ini soal dari Ahmad Habib. Nah, jadi ada A jadi R. Nah, kalau A jadi R ini berarti E-nya itu 0 ya. Maksudnya E yang ini. Jadi dia nggak ada perubahan volume. E-nya 0. Terus katalis berpori, dP-nya 6 cm, dE-nya 10 angkat -6 meter kuadrat second. Berapa besar penurunan laju disebabkan oleh tahanan difusi intrapartikel apabila konsentrasi reaktan di sekitar partikel dan data kinetika intrinsik. Ini minus R minus R A dan sama dengan 0,1 CA angka 2. 0 per meter kubik katalis kan. Nah, ini ya. Konsentrasi reaktan di sekitar partikel CA 0 100 mol per meter kubik. Berapa besar penurunan laju yang disebabkan oleh tahanan difusi intrapartikel apabila konsentrasi? Nah, ini berarti kita nyari dulu nilai dari K, ya. K triple aksen. Nah, K triple aksen kan ini hampir mirip sama ini. Jadi diketahui mirip sama ini. Diketahui nilai RA-nya, kita nyari nilai dari K triple aksennya. Nah, cuman ini kalau di sini kan kita nggak ada nilai DE, jadi kita nggak ada pengaruh difusi. Tapi kalau di sini sekarang ada pengaruh difusi. Nah, jadi pertama kita tentukan dulu dia pengaruh difusi atau enggak. Nah, kita lihat nilai MW-nya dulu. Jadi kita nyari tahu dia dipengaruhi difusi atau enggak. Kalau dari soalnya sih kelihatannya sepertinya dipengaruhi difusi. Nah, kan tadi Wagner modulus itu kan fungsi ada L, ada DE, ada K triple aksen ya. Kita nyari nilai L dulu. Karena kita ini spherical pellet ini
L itu bentuk spherical kan ya. Spherical. Jadi tadi dari rumus L itu kan berarti D per 3. Kita buat ke meter. Ini meter. Nah, terus kemudian kita nyari nilai dari apa namanya, Wagner modulus MW. MW tadi rumusnya sorry agak lemot. Nah, rumusnya ini ya, L kuadrat minus RA per DE. Oh, tapi ini RA-nya ini ya, masih fungsi ini. Kayaknya nggak gitu. Bentar. Gimana ini ya? Kanan fungsi. Iya, mungkin kita emang harus trial dulu nilai ini. Nilai apa? Effectiveness faktornya dulu. Misalkan L 0,5. Berarti nilai K triple aksen sama dengan RA. Oh, RA-nya tapi ini. Kalau di soal nomor 1 tadi kalau di soal nomor 2 ini RA-nya udah 8 mol per detik ya. Jadi RA yang observasi hasil eksperimen. Tapi kalau yang ini RA-nya masih dalam bentuk fungsi. Oh, sorry, astaga. Sorry. Ini kan berarti nilai K triple aksennya, nilai K triple aksennya itu kan langsung ngambil dari sini kan. 0,1 ini kan. Karena ini kan minus RA sama dengan K kalikan CA pangkat ordonya. Nah, jadi nilai K itu langsung sama dengan 0,1. Nah, salah. 0,1 apa? 0,1 satuannya kita ngikutin dari sini. Berarti ini kan mol per meter kubik katalis second dibagi mol per liter, mol kuadrat per liter kuadrat. Atau kita ngambil dari sini aja. Bisa langsung ngambil dari sini. Nah, ini ya. Jadi loh, seperti itu. Nah, ya. Ini sama dengan meter kubik feet-nya, meter kubik feet atau gas, meter kubik gas pangkat 2. Karena kan kita order 2 ya. Jadi kita order 2 per mol A kalikan sekarang kita ini meter kubik katalis second. Nah, oke. Ya benar. Nah, kita udah tahu nilai DE,
Kita tahu nilai DE, kita tahu nilai L, kita tahu nilai K. Nah, kalau udah tahu 3 ini, berarti bisa kita cari nilai dari NT. NT berarti sama dengan L dikali akar K triple aksen dibagi DE. Nah, dapat nilai NT sama dengan 0,6. Ya, 0,6. Nah, 0,6 bisa kita pakai grafik atau bisa kita pakai persamaan. Nah, kalau Excel kita pakai persamaan aja ya. Persamaan ngambil dari ini. Aduh. Nah, jadi kita cari nilai effectiveness faktornya. Nah, dapat 0,8. Ya. Dapat 0,8. Nah, jadi pertanyaannya ini kalau misalkan konsentrasi reaktan berapa besar penularan reaksi. Nah, berarti kita hitung pertama kalau misalnya dia free diffusion ya. Kalau nggak ada diffusion, kalau nggak ada pengaruh diffusion. Ini free di shit. Sorry. Keyboardnya error. Free diffusion. Nah, berarti kan RA-nya RA triple aksen itu sama dengan K triple aksen dikalikan CA. CA nolnya ini terus dikuadratkan. Karena dia order 2, tapi tanpa ada E. Nah, dapat ini. Mol per meter kubik kali second. Nah, sekarang kalau misalnya ada diffusion resistance sekarang minus RA-nya itu sama dengan berarti sama K kalikan CA kuadrat kalikan effectiveness factor. Nah, dapat ini. Nah, jadi berapa penurunan laju? Berarti penurunan dengan ini dikurangi. Ya. Nah, jadi jawabannya tuh ini. Nah, cuman ini sih. Nanti dipastikan ya. Ini aku agak lupa. Sebenarnya dia ini cuman berlaku di persamaan orde 1 atau sebenarnya bisa untuk orde yang lebih tinggi. Tapi seingatku bisa untuk orde yang lebih tinggi. Jadi tinggal pangkat CA-nya aja yang kita rubah. Di summary. Di summary juga orde 1. Ya. Mungkin tapi cara pengerjaannya sih secara garis besar kayaknya seperti itu sih. Mungkin dari Ahmad Habib ya tadi. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin punya cara sendiri gitu. Oh iya. Sudah Mas, sudah cukup. Terima kasih Mas. Ya. Caranya kemungkinan besar kayak gini. Jadi kita hitung dulu MT-nya dari nilai DE, L, terus konstanta reaksi, dapat MT. Udah dapat MT, kita hitung effectiveness factor. Effectiveness factor bisa pakai grafik. Kita lihat pakai grafik ini. Kita masukkan nilai MT-nya 0,6, ditarik garis ini, atau kita pakai rumus. Ketemu E, baru kita hitung laju reaksi. Karena yang ditanyakan penurunan,
Jadi kita hitung laju reaksi ketika nggak ada pengaruh dari efektivitas faktor atau nggak ada pengaruh difusi. Terus yang kedua kita hitungnya ada pengaruh difusi, terus kita cari selisihnya. Ya mungkin dari aku kayak gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Maaf Mas, mungkin ini karena keterbatasan waktu ya. Jadi tutor dari kelompok belajar ini mungkin saya cukupkan untuk di sini Mas. Oke. Jadi dari sebelumnya terima kasih kepada Mas Evan yang mengiyakan untuk menjadi tutor dari TRK 2 pada kelompok belajar ini. Kemudian kepada Mas Mbak K58 juga terima kasih karena mengikuti kelompok belajar ini dengan secara aktif. Kemudian saya ingin mengingatkan untuk pengisian feedback yang sudah ada di kolom chat yang ada di kolom chat Zoom. Oke, mungkin saya cukupkan dari ini di sini. Sebelumnya, mari kita berdoa untuk menutup acara pada hari ini. Berdoa dimulai. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Baik, terima kasih Mas sekali lagi pada Mas Evan Mas karena udah jadi tutor di TRK 2 kali ini. Kemudian saya selaku MC juga saya minta maaf apabila saya ada salah kata. Selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah ini ya? Sudah Mas. Ya, terima kasih semuanya. Semoga nanti ujiannya lancar sama materinya bermanfaat lah. Ya, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Mas. Terima kasih banyak Mas. Di end meeting aja nggak apa-apa.